Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Junita Azmi dari kelompok 1 mata kuliah Kapita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian apa sih demokratisasi pendidikan itu, pengertian dari humanistik, dan pengertian dari lifelong learning atau bisa disebut dengan pendidikan sepanjang hayat. Oke, simak dari video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Oke, kita langsung saja ya membahas mengenai pengertian demokratisasi pendidikan, humanistik, dan lifelong learning. Oke, yang pertama kita mulai. Nanti kita akan membahas apa sih pengertian demokratisasi pendidikan. Terus yang kedua akan membahas apa sih pengertian humanistik, dan yang terakhir akan membahas pengertian long life learning. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian demokratisasi pendidikan. Apa sih demokratisasi pendidikan itu ya? Oke, kita simak ulasannya. Ini dia. Oke, demokrasi yakni terdiri dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana mempunyai arti suatu bentuk pemerintah dengan kekuasaan di tengah rakyat. Jadi kekuasaan pemerintah itu ada di tangan rakyat. Dan demokrasi pendidikan diwujudkan diantaranya melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi demokrasi dan pendidikan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Demokratisasi pendidikan dapat diartikan implikasi dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada daerah yang implementasinya di tingkat sekolah. Jadi demokratisasi pendidikan ini merupakan suatu kebijakan yang sangat didamba-dambakan oleh masyarakat. Karena melalui kebijakan tersebut diharapkan peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan menjadi semakin lebar sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Jadi sudah tidak ada jurang pemisah antara kelompok terdidik dan belum terdidik. Semuanya terhapus dan menjadikan semuanya sama rata. Jadi sudah rendahnya kayak bisa putus sekolah itu sudah tidak ada. Jadi terjangkauan dalam meraih pendidikan itu sudah mudah didapat karena banyak sekali dengan sekarang ada bantuan-bantuan dari pemerintah, apalagi untuk siswa yang mempunyai prestasi. Oke, kita lanjut yang kedua, pengertian dari humanistik. Oke, selanjutnya dari pengertian humanistik yang berasal dari kata humanis dan isme. Humanis sendiri mempunyai arti manusia dan isme artinya paham atau aliran. Jadi humanistik ini intinya itu memanusiakan manusia yang dimana mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Humanis menjadi wacana yang tak pernah terlewatkan. Ya, kenapa kok tidak pernah terlewatkan? Betapa tidak, sebab jika membahas perihal masalah pendidikan pada hakikatnya adalah membicarakan tentang diri kita sendiri sebagai manusia tentunya, yaitu tentang manusia baik sebagai objek maupun subjek pendidikan. Keterkaitannya antara pendidikan dengan kemanusiaan itu tercover dalam sebuah tipologi pendidikan yang disebut dengan pendidikan humanistik. Jadi, demokratisasi pendidikan, yakni demokrasi pasti berhubungan dengan pendidikan.
Dan demokratisasi pendidikan sendiri dia mempunyai hubungan dengan humanisme atau humanistik. Jadi saling berkaitan dan berkesinambungan. Jadi dari pemahaman tadi, humanisme ini merupakan refleksi timbal balik antara kepentingan individu dengan masyarakat. Pendidikan yang demikian ini menaruh sebuah harapan yang dimana dapat membina manusia menjadi lebih baik sebagai subjek maupun objek pendidikan, sebagai makhluk pendidikan yang potensial tentunya. Yang selanjutnya ada lifelong education atau lifelong learning, yang bisa diartikan pendidikan sepanjang hayat, yang dimana pertama kali dicetuskan oleh Komisi Internasional untuk Pembangunan Pendidikan ICDE, suatu badan internasional di bawah UNESCO. Fatul Jannah menjelaskan pendidikan seumur hidup adalah sistem pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat sepanjang perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal. Yang dimana Islam sendiri memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi", yang dimana tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Hadis tersebut menjadikan dasar dari ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat dalam Islam yang lebih utama ialah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu dapat diperoleh dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan ilmu, manusia dapat menjadi lebih bijaksana dalam hidupnya serta menjadi bekal menuju akhiratnya. Jadi, lifelong education itu sendiri di hadis pun juga sudah ada dijelaskan. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia sendiri, baik yang dari kecil hingga sampai tua maupun baik itu laki-laki maupun perempuan, dimana kita itu sebagai umat muslim sudah ada sendiri di hadis menjelaskan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi menurut analisis saya yang saya jelaskan mengenai demokratisasi pendidikan, humanistik, dan yang terakhir ini lifelong education, jadi dari semuanya ini, ketiga ini, semuanya itu saling berkaitan dalam dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan itu pasti ada demokratisasi, yakni penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional saat bermasyarakat, pasti ada sifat humanistik di dalamnya, memanusiakan manusia dalam kehidupan. Dalam kehidupan tentu adanya pendidikan yang dimiliki seseorang, dari buayan hingga liang lahat, lifelong education, yang dimana sangat menentukan sekaligus dapat mewarnai perjalanan hidup untuk menggapai masa depan. Jadi seperti itulah proses pendidikan, semuanya saling berkaitan dan berkesinambungan. Dalam kehidupan masyarakat, demokratisasi dan tentunya mempunyai sifat humanistik, memanusiakan manusia yang dapat diimplementasikan di dunia pendidikan dalam bentuk belajar secara informal, formal, dan non-formal, baik yang secara langsung dalam keluarga maupun sekolah maupun dalam kehidupan masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaat dan berkah buat kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!